Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran? Terdengar, Mas Rifan. Kedengaran, Kak. Oh iya, di sini oke. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepada Pak Jeffrey, Pak Andi, Pak Saad. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada PLI ya atas pencapaiannya 3 juta man hours. Terus sukses selalu dan tetap semangat. Semoga kita sehat dan terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Oke, untuk dari engineering saya mau presentasikan adaptasi ini ya, adaptasi kebiasaan baru khususnya di proyek terminal LNG Jawa Timur. Dari sesi pertama itu overview project ya. Overview project Proyek terminal LNG Jawa Timur tersebut inisiatif untuk meningkatkan reliability dan sustainability dari pasokan gas PGN ke sistem Jawa Timur serta pengembangan pasar retail. Pembangunan infrastruktur ini terdiri dari ORU, filling station dan transfer system. Jadi di masa pandemi ini kita efek berdampak efek semua ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk onboard gas kita menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 berdasarkan dari perusahaan sesuai dengan arahan Kementerian dan ID untuk hidup sehat dan bersih. Oke, next. Oke, di sini ada poin penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 di proyek. Itu ada beberapa poin ya 1-8. Mungkin kita dijelasin slide berikutnya. Next. Oke, di sini mungkin agak delay Bu, Bapak-bapak ya. Mungkin di sini agak sinyalnya agak ini. Oke, yang pertama di sini ada program pengecekan tubuh ya. Di sini semua pekerja, baik pun tamu, PLI, personal PLI, Pegasol dan semuanya harus mengecek semua tubuh di area masuk gitu di area seperti kedua. Oke, next. Kedua, di sini ada penggunaan masker. Jadi kita pernah bagi-bagi masker pekerja, juga ada punya stok pekerja sama mengecekkan suhu dan menunjukkan ID yang masuk. Jadi kita ada menunjukkan ID baru kita bisa masuk. Kalau nggak ada ID nggak bisa masuk ke Bapak Ibu. Oke, next. Di sini ada di program disinfektan Ibu, Bapak Ibu ya. Kita ada hampir 1 kali seminggu kita semua area kita semprot, baik di kontainer, counter room, dan semuanya termasuk di area tempat-tempat kita penginapan kerja ya, termasuk tempat kerja saya juga disemprot juga. Buat mes. Oke, next. Di sini ada poin program hidup bersih sehat ya. Jadi di tempat area itu kita udah punya penyediaan tempat cuci tangan, toilet dan lain sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Oke, next di ini ada poinnya sama program hidup bersih. Jadi di depan ini ada tempat cuci tangan. Jadi kalau mau masuk, mau cuci tangan silakan. Jadi di depan security juga ada disediain. Next untuk penyediaan catering ya, poin ke ini sama pembagian extra fooding. Jadi di sini itu ada penyediaan catering ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tanpa mengurangi ini menghindar kerumunan makan di luar, jadi di sini ada mereka makan di sini gitu. Oke, next. Sama housekeeping. Housekeeping jadi setiap pekerjaan setelah bekerja, jadi kita di sini juga melaksanakan housekeeping, jadi biar kita di lapangan kita dapat lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, next. Untuk program hidup bersih dan sehat, di sini kita lakukan TBM bersama ya, dengan menerapkan social distancing, terus melakukan TBM tersendiri waktu melakukan pekerjaan. Dari situ ada foto-foto yang menjaga
jarak gitu. Oke, next. Sini ada juga ruangan meeting. Jadi ruangan meeting itu terbatas juga Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh kerumunan meeting. Jadi harus jaga jarak juga. Oke, next. Ya, di sini ada program rapid test. Program rapid test berlaku untuk pekerja atau pegawai yang bekerja di sini. Jadi kalau misalnya saya off, kita harus rapid test masuk ke sini dan harus melaporkan ke pihak kontraktor. Itu juga pekerja yang lainnya. Ini ada program kampanyenya. Oke, next. Ini ada absen ya, absen pekerja. Ya, terus di sini ada oke, next. Kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Di poin kedua, yaitu pengaruh perubahan terhadap KPI satuan kerja ya. Satuan kerja khususnya kerja engineering ya. Untuk pertama itu adalah penerapan pembatasan kegiatan interaksi fisik ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada 3 poin, yaitu pertama itu penerapan pembatas kegiatan interfisik, di mana tim engineering PLI membatasi aktivitas interfisik, masuk diantaranya kegiatan kedinasan di luar kota, kecuali WFO wajib dan kegiatan penting lainnya demi mencegah penyebaran virus corona. Yang kedua adalah jadi dampaknya itu adalah mitra kerja atau vendor yang ke site. Jadi kita terkendalanya itu salah satunya itu, jadi ada yang protokol yang diterapkan oleh pemerintah, bahkan vendor-vendor yang di luar Indonesia juga tidak bisa masuk dengan kebijakan tersebut. Jadi inovasi yang harus dilakukan agar pekerjaan di lokasi proyek berdampak itu ya schedule sama cost impact juga. Terus ketiga adalah pelaksanaan factory acceptance test yaitu FAT. Proses pelaksanaan juga FAT juga kendala karena pembatasan perjalanan ya, pada saat awal terjadinya pandemi. Inovasi harus dilakukan agar pekerjaan FAT dapat berjalan dengan baik. Oke, next. Mohon maaf Mas Rifan, waktu tinggal 2 menit lagi. Oke, dikit lagi. Itu poin terakhir yaitu inovasi yang akan dilakukan ke depan berdasarkan budaya akhlak atau likit. Saya mengambil contoh adaptif ya. Adaptif itu adalah inovasi atau antusias dalam menggerakkan menghadapi perubahan. Ini salah satunya adalah kita telah melakukan FAT ya secara online dengan kontraktor, terus pelaksanaan meeting secara online sama vendor-vendor lain gitu. Terus next itu adalah terakhir di quiz saya ambil poinnya di Unity ya, kesatuan ya, kita ya, melaksanakan meeting koordinasi sama divisi engineering baik secara online yang bagi pekerja yang WFO ataupun WFA. Mungkin itu aja Mbak Cid dari divisi engineering. Mohon maaf sebelumnya ya kendala sinyal dan lain. Terima kasih Bapak Ibu.